Kemudian ketika kita berumah tangga, yang paling penting itu bukan cuma kekayaan ataupun tampang, tapi kesetiaan dan komitmen. Banyak banget ibu-ibu tuh yang susah tidur karena suaminya gak setia. So, demikian sebaliknya, banyak pria-pria yang tersiksa karena punya istri yang gak setia. Buat apa nikah kalau pasangan kita gak setia? Yang paling penting itu kesetiaan dan komitmen. Karena ketika kita punya pasangan yang gak sungguh-sungguh mengasihi kita, yang gak bisa komitmen sama kita, betapa sengsaranya. Makanya cari pasangan itu jangan cuma lihat kekayaan dan penampilan luarnya aja. Kita butuh pasangan yang punya tanggung jawab, khususnya para wanita. Kita perlu punya suami yang tanggung jawab. Kalau kita pengen tahu, nih orang tanggung jawab gak sih? Coba lihat cara kerjanya. Rajin gak dia? Jujur gak dia? Tepat janji gak dia? Bisa dipegang gak omongannya? Tepat waktu gak? Kerja keras gak? Excellent gak? Waktu Kak Heni dating sama Kak Jojo, satu hal yang Kak Heni tahu pasti tuh Kak Jojo orangnya rajin banget. Bahkan makanya dia disayang sama manajernya karena dia kerjanya rajin. Kerjanya excellent, gak hitungan waktu. Orangnya bisa dipegang omongannya, bisa dipercaya. Tanggung jawab banget. Waktu dia jadi leader di Komsel, dia tanggung jawab banget sama domba-domba yang Tuhan percayakan. Dia fight buat mereka. Kita kalau mau lihat orang punya tanggung jawab atau enggak, lihat dari bagaimana dia melayani, bagaimana dia bekerja. Kemudian, kriteria yang sangat penting dalam mencari pasangan hidup, karena ini kunci dari rumah tangga yang bahagia adalah punya pasangan yang rendah hati. Yesus saja bilang, belajarlah daripadaku sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu jadi salah satu kriteria yang penting. Kenapa? Itu penting karena orang yang gak rendah hati itu gak bisa nerima kelemahan pasangannya dan selalu merasa diri lebih baik, selalu merendahkan orang lain, gak bisa menghargai orang lain. Sedangkan di dalam hubungan, nilai penghargaan sangat penting. Orang kalau gak rendah hati gak bisa melihat nilai dalam diri orang lain. Dia hanya bisa melihat dirinya sendiri yang lebih penting, diri sendiri yang paling berharga. Sedangkan orang yang rendah hati, dia bisa naruh nilai lebih dalam diri orang lain. Dan firman Tuhan bilang gini, orang yang rendah hati pasti ditinggikan. Doesn't matter where you started, if you are humble, God can promote you. Nggak masalah kamu mulainya dari mana. Kalau kamu rendah hati, Tuhan tuh bisa meninggikan kita. Mungkin waktu kamu kerja, waktu kamu dating, kamu cuma naik sepeda motor. Tapi kalau kamu rendah hati dan kamu bertanggung jawab, kamu ngerti komitmen, kamu setia, kamu lakukan yang terbaik, kamu bisa dipercaya dalam perkara kecil. Kak ini yakin orang-orang kayak gini pasti ditinggikan Tuhan. Kak ini udah saksi mata. Lihat dari mana kami berdua, saya dan Kak Jojo, mulai dari bawah. Dan Tuhan itu mempromosikan orang-orang yang mau belajar. Orang-orang yang mau diproses. Salah satu kriteria yang penting ketika kita melamar kerja adalah bisa bekerja di bawah tekanan. Anak muda dengar, jangan cuma cari aman, jangan cuma cari nyaman. Kalau kalian ditekan, kalian ngalamin proses dalam pekerjaan, dalam pelayanan, diproses dengan teman, dengan atasan, dengan orang tua, jangan jadi lemah. Ketahuilah itu yang akan membuat kamu jadi kuat. Karena itu merupakan kekuatan ketika kita bisa menghadapi tantangan. Be a problem solver. Jangan jadi orang yang bawa masalah, tapi penyelesai masalah. Value yang kita harus bangun dari sejak muda. Kalau kita pengen punya masa depan yang cerah. Yang terakhir kayak ini pengen tutup dengan ini. Hidup ini mau dibawa kemana? Kayak ini mau ingetin, satu hari nanti kita akan jadi tua. Bijaksanalah dengan hidup kita. Apa yang kita bangun, hubungan yang kita bangun, itu akan menentukan masa depan kita. Jangan sampai mengerjakan yang sia-sia. Kemudian, kalau kita satu hari nanti pengen menikah, penting banget kita lihat siapa yang akan jadi pasangan hidup kita. Tadi Kak ini udah kasih lihat hal-hal yang penting yang kita perlu perhatikan dalam mencari pasangan hidup. Nah yang terakhir, pernah gak mikir gini? Ada apa ya setelah hidup? Malam-malam Kak ini ngerenung. Tuhan, kalau saya meninggal, apa ya yang akan saya lihat? Apa yang akan terjadi setelah kita semua meninggal dunia? Kita gak boleh cuma mikir apa yang kita bisa dapat di dunia ini. Karena hidup kita di dunia ini cuma sementara. Tapi kita juga harus pikirin apa yang kita akan tuai di kekekalan nanti. Hidup kita tuh mau berakhir di mana?